Norvolaksin. Apa itu norvolaksin? Mari kita simak bersama-sama. Norvolaksin merupakan jenis obat yang masuk ke dalam kategori agen kemoterapeutik. Norfloxacin adalah antibakteri jenis fluoroquinolone yang berspektrum lebar dan disetujui FDA untuk mengobati infeksi saluran kemih, infeksi ureter dan serviks, dan infeksi prostat. Norfloxacin dijual dengan beberapa nama brand seperti Noroxin, Norakin, Norvactin, Norflox, dan Norsol. Obat-obat ini masuk dalam klasifikasi obat antibiotik dengan golongan fluoroquinolone. Obat ini memiliki indikasi terhadap prostatitis, bakteri kronis, infeksi saluran kemih kronis, infeksi saluran kemih dengan komplikasi maupun tanpa komplikasi. Lalu, apa saja kontraindikasi yang disebabkan oleh obat tersebut? Pasien dengan miastenia gravis, riwayat tendonitis, dan ruptur tendon mengalami hipersensitivitas terhadap norfloxacin atau antibiotik golongan quinolone lainnya. Apa efek samping mengonsumsi obat norfloxacin? Efek samping yang paling umum ditemui adalah pusing, sakit kepala, mual, kram perut, diare, muntah, anoreksia, dispepsia, dan lain-lain. Obat norfloxacin bekerja secara farmakokinetik, yaitu cepat, tetapi tidak lengkap diserap dari saluran GI sekitar 30-40%. Cara distribusinya dengan menembus dengan baik ke dalam jaringan saluran genitourinaria, melintasi plasenta dan tali pusat, lalu dengan cairan ketuban. Konsentrasi yang relatif tinggi terjadi dalam empedu, ikatan protein plasmanya sekitar 14%. Berikut juga obat norfloxacin bekerja secara metabolisme dan ekskresi. Efek aditif pada pemanjangan interval QT dengan anti-aritmia kelas 1A, misalnya quinidine, atau kelas 3, misalnya amiodaron, dan obat lain yang memperpanjang interval QT, misalnya erythromycin, TCA, dan agen antipsikotik. Penurunan absorpsi terjadi jika menggunakan multivitamin oral dan suplemen mineral yang mengandung kation divalen dan trivalen, dan antasida yang mengandung aluminium atau magnesium suklavrat. Waktu protomin memanjang jika menggunakan antikoagulan kumarin secara bersamaan. Jika kortikosteroid digunakan bersamaan dengan NSAID, dapat meningkatkan resiko stimulasi SSP dan kejang-kejang. Lalu, bagaimana dosis obat norfloxacin diberikan? Obat norfloxacin diberikan secara oral dengan dosis yang berbeda tergantung dengan keluhan pasien. Pada prostatitis bakteri kronis oral dewasa, yaitu 400 mg sehari selama 28 hari. Infeksi saluran kemih kambuhan kronis dewasa sejumlah 400 mg 2 kali sehari hingga 12 minggu dapat dikurangi menjadi sekali sehari jika supresi yang memadai dalam 4 minggu pertama. Lalu pada infeksi saluran kemih dengan komplikasi secara 400 mg 2 kali sehari selama 10 hari. Berikut ini adalah nursing consideration atau pertimbangan keperawatan yang harus dilakukan.
Pantau tanda-tanda reaksi hipersensitivitas dan anafilaksis, termasuk gejala paru seperti sesak di tenggorokan, kejang dada, mengi, batuk, dyspnea, atau reaksi kulit. Kaji denyut jantung dan bunyi jantung, terutama selama latihan. Laporkan setiap gangguan ritme atau gejala peningkatan aritmia, termasuk palpitasi, ketidaknyamanan dada, sesak nafas, pingsan, dan kelelahan atau kelemahan. Waspadai tanda-tanda hepatotoksitas, termasuk anoreksia, sakit perut, mual, dan muntah parah. Jika menemukannya, laporkan tanda-tanda ini pada dokter. Pantau tanda-tanda kolitis pseudomembran, termasuk diare, sakit perut, demam, nanah atau lendir dalam tinja, dan masalah GI parah atau berkepanjangan lainnya. Contohnya mual, muntah, dan mulas. Segera beritahu dokter atau staf perawat tentang hal-hal ini. Kaji adanya nyeri tendon atau nyeri sendi. Resiko kerusakan tendon lebih besar pada pasien berusia lebih dari 65 tahun. Penerima transplantasi, contohnya ginjal, jantung, paru-paru. Pasien dengan kerusakan tendon yang sudah ada sebelumnya, dan pasien yang menggunakan kortikosteroid secara bersamaan. Pantau tanda-tanda neuropati perifer atau mati rasa, kesemutan. Kaji, pusing dan kantuk yang mungkin mempengaruhi gaya berjalan, keseimbangan, dan aktivitas fungsional, serta peringatkan pasien dan keluarga untuk waspada terhadap jatuh dan trauma. Waspada terhadap kebingungan, agitasi, atau perubahan lain dalam status mental. Beritahu dokter segera jika gejala ini terus berkembang. Pantau tanda-tanda hipoglikemia seperti kelemahan, malais, lekas marah, dan kelelahan, atau hiperglikemia yang mengantuk, napas berat, peningkatan buang air kecil, rasa haus yang tidak biasa. Lalu, penderita diabetes mellitus harus sering memeriksakan kadar glukosa darahnya. Lalu, bagaimana penggunaan obat norfloxacin dalam kehamilan? Penggunaan norfloxacin pada kehamilan hanya diberikan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya resiko terhadap janin. Belum terdapat studi klinis yang memadai mengenai efek toksitas terhadap norfloxacin. Oleh karena itu, penggunaan norfloxacin pada wanita hamil sebaiknya dihindari. Menurut FDA, mengkategorikan norfloxacin pada kategori C. Obat dalam kategori ini hanya diberikan pada ibu hamil jika manfaat yang diperoleh lebih besar. Misalnya, untuk mengatasi kondisi yang membahayakan jiwa atau mengobati penyakit berat di mana tidak ada pilihan obat lain yang lebih aman. Norfloxacin dapat menyebabkan diare dan beberapa kasus bisa parah. Ini mungkin terjadi 2 bulan atau lebih setelah seseorang berhenti menggunakan obat ini. Norfloxacin dapat menyebabkan beberapa orang menjadi pusing, mengantuk, atau kurang waspada dari biasanya. Beberapa orang yang menggunakan norfloxacin mungkin menjadi lebih sensitif terhadap sinar matahari daripada biasanya. Paparan sinar matahari dapat menyebabkan kulit terbakar parah atau ruam kulit. Kenakan pakaian pelindung termasuk topi dan kacamata hitam, lalu oleskan produk tabir surya atau yang memiliki faktor pelindungan matahari minimal 15 SPF. Pasien-pasien berikut juga memiliki kewaspadaan saat mengonsumsi obat norfloxacin. Yang pertama yaitu pasien dengan pemanjangan interval QT. Yang kedua yaitu pasien dengan memiliki riwayat hipokalemia.
Yang selanjutnya, pasien dengan gangguan SSP, misalnya arteriosklerosis cerebral berat, atau faktor lain yang menjadi predisposisi, lalu kejang. Yang selanjutnya adalah pasien ibu hamil dan menyusui. Berikut merupakan sumber yang digunakan untuk menyusun materi presentasi kami pada hari ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat menambah pengetahuan dan dapat membantu teman-teman dalam belajar. Terima kasih dan sampai jumpa.